Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Firda Lestari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pakuan. Saat ini saya sedang mengajar di SDN Maja Utara 1, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SDN Maja Utara 1 di kelas 5 dengan pembelajaran tematik. Tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pembelajaran 1. Berikut merupakan video praktik pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Ada yang batuk pilek? Pusing? Tidak. Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Boleh acungkan tangan? Oke, Kak Suci boleh silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Lihat, tengok kiri, kanan, depan, belakang. Ada tidak teman kalian yang hari ini tidak hadir ke sekolah? Tidak. Hadir semua hari ini? Hebat. Nah, seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak boleh berdiri dulu? Semua dalam posisi siap, ya? Hari ini lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah Bagimu Negeri. Kalian masih ingat media yang pernah Ibu tampilkan? Coba Kak Silvi dibuka. Nah, ini dulu rantai makanan apa ya? Rantai makanan pada ekosistem apa? Sawah. Sawah, betul atau tidak? Sungai, betul. Nah, dalam media yang ditampilkan oleh Ibu, ini merupakan sebuah rantai makanan pada ekosistem sungai. Ya, produsennya yang mana? Ini ada tumbuhan. Produsen itu biasanya selalu tumbuhan ya. Kemudian konsumen tingkat satunya ikan. Ikan kemudian dimakan oleh ini apa? Burung bangau, betul. Burung bangau dimakan lagi oleh buaya. Buaya mati diuraikan oleh bakteri atau jamur. Masih ingat ya rantai makanan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5. Materinya tetap masih ekosistem, subtema
Tema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Di mana ketika kalian sudah belajar hari ini bersama Ibu, kalian mampu menelaah pokok pikiran dari teks bacaan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu membuat peta pikiran atau peta konsep dari pokok pikiran yang telah kalian tentukan. Yang ketiga, kalian mampu menelaah rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem dengan baik. Sebelumnya, mana tepuk semangatnya? Kelas 5? Siap, yes. Oke, tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap belajar? Ya. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Ini ada yang tahu tumbuhan apa? Ini namanya anggrek hitam. Ini anggrek hitam ya. Kalau ini apa? Ada. Lalu ini? Harimau. Harimau. Oke. Ini? Betul, burung cendrawasih. Ini beberapa hewan ini dan tumbuhan ini merupakan tumbuhan dan hewan yang dilindungi di Indonesia. Kenapa bisa dilindungi? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa ya tumbuhan dan hewan ini dilindungi oleh pemerintah Indonesia? Langka, betul ya. Karena tumbuhan dan hewan-hewan ini tumbuhan anggrek hitam, ini badak, ini harimau Jawa, ini burung cendrawasih. Ini merupakan tumbuhan dan hewan-hewan yang sudah atau yang hampir punah. Jadi keberadaannya di negara kita itu sudah sedikit ya. Lalu kenapa ya hewan-hewan ini punah? Hewan-hewan ini bisa langka di Indonesia itu kenapa ya? Karena diburu, betul. Ada yang tahu lagi karena apa? Karena terancam? Terancam apa? Terancam apa? Karena mau dibunuh. Oke. Coba kita buktikan dengan teks berikut. Boleh dibaca dulu? Sudah selesai bacanya? Sudah. Oke. Lalu menurut bacaan ini, kenapa ya penyebab kepunahan hewan-hewan yang ada atau tumbuhan yang ada di Indonesia? Yang pertama, karena aktivitas manusia. Aktivitas yang sering dilakukan manusia seperti perburuan liar, penebangan liar, pembakaran hutan memicu kepunahan hewan dan tumbuhan. Ya, betul sekali. Karena habitat mereka itu kan di hutan ya. Sementara kita sebagai manusia itu melakukan penebangan liar di hutan yang mereka tinggali, pembakaran hutan. Jadi otomatis mereka yang tinggal di hutan itu terancam keberadaannya. Mereka mau tinggal di mana sementara rumah tinggal mereka dirusak oleh kita. Ya. Kemudian dari aktivitas manusia ini itu terjadi hewan yang bersaing untuk memperoleh makanan, tempat tinggal, kemudian sarang, air, wilayah kekuasaan. Ya, jadi mereka itu saling berebut makanan, saling berebut tempat tinggal. Ya, apalagi sumber makanannya itu pasti sudah tidak ada karena hutan tempat mereka tinggal sudah dirusak oleh manusia. Ya. Nah, jadi kita harus melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Contoh kecilnya, ketika membuang sampah harus ke
ke tempatnya. Itu salah satu contoh kecil ya untuk melestarikan lingkungan. Oke, ini merupakan sebuah bacaan, sebuah teks bacaan. Dalam sebuah teks bacaan biasanya terdapat pokok pikiran. Dari bacaan di depan, mana yang termasuk pokok pikirannya? Najwa, boleh? Pokok pikirannya sebelah mana? Oke, betul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Itu pokok pikiran dari teks bacaan di depan. Kalian sudah paham lah ya menentukan pokok pikiran itu seperti apa ya. Yang pertama, kita baca dulu teksnya baik-baik. Kemudian yang kedua, boleh di garis bawahi di teksnya mana yang termasuk pokok pikiran dan mana yang termasuk pikiran penjelas ya. Nah, sekarang kita saksikan tayangan video pembelajaran berikut ini. Simak baik-baik ya. Halo, bertemu kembali dengan Lina dan pembelajaran. Terdengar suaranya? Nah, untuk sore ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jari-jari makanan. Apa sih rantai makanan dan jari-jari makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam satu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soal yang memungkinkan. Jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan sebuah gambar. Ada tanaman dimakan siput, siput dimakan burung, burung dimakan buah, rumah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Ini ditanyakan ya. Kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga sumber makanannya melimpah, maka burung pun akan naik populasinya. Populasi burung naik, apa yang terjadi dengan populasi lebah? Ternyata karena sumber makanannya banyak, lebah juga akan naik. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, atau soalnya seperti ini. Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Ada rantai makanan di sawah, ini contohnya di ekosistem sawah ya. Di ekosistem sawah ada seperti ini ya urutannya. Kemudian karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya, ayah tidak suka nih. Kemudian ayah pengen mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang terjadi? Ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Dan tikus memang berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus menurun? Ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan pertama ular akan mati, disertai dengan elang mati. Sehingga dalam ekosistem sawah tidak akan ada ular
Dan kita tidak akan terlalu aneh jika ada berita-berita seperti ini. Tanaman terong diserang ulat. Kenapa bisa diserang ulat? Berarti ada yang salah dengan ekosistemnya. Mungkin karena di sini curah hujan yang tinggi, ulatnya terlalu banyak. Nah, ternyata kalau ulatnya terlalu banyak, apa yang terjadi? Tanaman terong diserang. Petani merugi. Petani nggak mau rugi nih. Bagaimana caranya biar ekosistem itu seimbang kembali? Jika mau seimbang kembali, maka predator untuk ulat harus dibanyakin. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang ditampilkan di depan membahas tentang apa? Jaring-jaring makanan. Kemudian rantai makanan. Oke. Kalau rantai makanan, salah satu contohnya adalah ini. Ini rantai makanan pada ekosistem sungai. Betul. Tadi rantai makanan dibahas. Apa sih itu rantai makanan? Ya, peristiwa makan dan dimakan. Ini rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Lalu tadi ada juga bahasan tentang jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari rantai makanan. Ya, contohnya di depan. Jadi kalau dalam jaring-jaring makanan biasanya terdiri dari 2 atau lebih rantai makanan. Nah, kemudian yang termasuk produsen yang mana? Coba Nasilvi boleh ditunjukkan ke depan? Boleh? Maju. Mana yang termasuk produsen? Padi. Lalu? Oke, padi dan tumbuhan. Kemudian ada ini. Ini kita sebut apa? Konsumen tingkat 1. Betul. Ini konsumen tingkat 1. Ayam, kodok, kemudian ular. Ini disebut apa? Betul. Konsumen tingkat 2. Lalu yang berada di konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 ada apa? Elang. Betul, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Semua sudah paham? Paham. Oke. Nah, duduknya sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya. Boleh maju ke depan? Oke, kelompok 1 mana? Ini LKPD-nya untuk dikerjakan bersama dengan teman-temannya. Ya, silakan Ibu kembali. Semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Oke. Kegiatan hari ini yang pertama, kita akan menelaah pokok pikiran dari sebuah teks bacaan. Kemudian teks bacaannya itu nanti silahkan buka laptopnya masing-masing. Sudah dinyalakan laptopnya? Laptopnya sudah dinyalakan? Sudah. Nah, kalau sudah nyala semua laptopnya, kalian boleh buka flipbooknya di laptop kelompok kalian masing-masing. Di situ nanti ada teks bacaan mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silahkan kalian baca, kemudian telaah mana pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Kemudian pokok pikirannya itu dibuat peta konsep. Peta konsepnya ada di LKPD. Boleh sambil dilihat LKPD-nya? Nah, ini contoh peta pikiran atau peta konsepnya. Ya, nanti pokok pikiran yang sudah kalian temukan, buat peta konsep seperti ini. Tuliskan
masing-masing paragraf. Paragraf 1 misalnya pokok pikirannya apa, paragraf 2 pokok pikirannya apa, kemudian paragraf ketiga pokok pikirannya apa. Silahkan tuliskan pada peta konsep ya. Kemudian setelah itu kalian telaah jaring makanan dan rantai makanan ya, kalau setelah selesai kegiatan yang pertama. Lalu yang terakhir itu adalah membuat jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait kegiatan hari ini? Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang silahkan buka laman Heizin yang di depan ini. Boleh diketikkan dulu di laptopnya. Silahkan diketik dulu. Kalau sudah selesai di halaman itu, boleh digeser. Itu ada halaman selanjutnya. Ya. Ada yang sudah selesai membacanya? Ada yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai belum? Sudah. Oke, ini di belakangnya itu ada cara menentukan pokok pikiran. Tugas kalian sekarang adalah mencari pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Ada berapa paragraf tadi? 3. Ya. Kita sepakati waktu untuk membuat peta konsepnya 10 menit ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan dimulai. Sudah semua? Sudah. Kelompok 4 sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau memberikan sebuah amplop. Kira-kira amplopnya isinya apa ya? Bukan uang ya. Boleh, ini untuk kelompok 4. Mau pilih nggak? Nggak. Oke. Silahkan amplopnya dibuka. Isinya apa? Isinya uang, bukan? Oke, ini jaring-jaring makanan ekosistem apa? Ekosistem padang rumput. Kalau yang ini jaring-jaring makanan ekosistem apa? Sawah. Sawah. Kelompok 2 ekosistemnya apa? Ekosistem sawah. Yang ini padang rumput. Oke, mana yang mendapatkan ekosistem padang rumput? Kelompok 1 dan 3. Lalu yang mendapatkan ekosistem sawah? Kelompok 2 dan kelompok 4. Oke. Nah, alat dan bahannya sudah disiapkan yang kemarin Ibu suruh? Sekarang silahkan kalian buat alur dari jaring-jaring makanannya. Dari amplop yang Ibu berikan tadi itu sudah ada contoh gambar jaring-jaring makanannya sesuai dengan ekosistemnya masing-masing. Ekosistem sawah, ekosistem padang rumput, itu ada contohnya di situ. Silahkan kalian buat alur jaring-jaring makanannya sesuai dengan gambar yang telah Ibu berikan. Bisa dimulai? Bisa, silakan. Ada di sini? Boleh. Boleh, nggak apa-apa.
tikus? Bukan. Bukan. Serigala. Tengok. Alurnya seperti apa? Tikus makan apa itu? Makan pohon, makan daun misalnya, atau makan buah-buahan dari pohon itu ya. Lalu tikusnya dimakan. Ini enggak? Ada di sini enggak? Sudah semua? Sudah. Oke. Boleh semuanya berdiri dulu. Kelompok 3 boleh berdiri dulu. Boleh berdirinya di luar bangku, silakan. Kita ICT dulu. Capek? Capek. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok siapa dulu ya? Coba kelompok 1 dulu, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mulai dari peta konsep. Mana peta konsep? Peta konsepnya dulu tentang pokok pikiran. Dibuat. Nah, oke. Boleh diperlihatkan? Nah, coba perhatikan semuanya. Perhatikan dulu. Ini peta konsep yang dibuat oleh kelompok 1. Judulnya apa? Judulnya rantai makanan dan jari-jari makanan. Silakan bacakan paragraf pertama sampai ketiga. Oke. Terus ya paragraf yang kedua, boleh perhatikan dulu kelompok 3. Kelompok 3 boleh perhatikan dulu. Lalu paragraf ketiga. Oke, semua terdengar? Terdengar. Ada yang berbeda jawabannya? Sama. Oke, lalu kegiatan selanjutnya adalah membuat gambar jari-jari makanan. Boleh ditunjukkan? Oke. Ini hasil karya dari kelompok 1. Gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem apa? Oke, ekosistem padang rumput. Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan? Bagaimana peristiwa makan dan dimakannya seperti apa? Ini tumbuhan kayak apa? Pohon. Lalu lalu yang kelinci gimana? Ini kelinci makan daun. Lalu kelincinya apa itu? Serigala. Lalu singa. Oke. Lalu yang kambing. Kambing makan daun. Lalu apanya yang dimakan oleh serigala?
Kambingnya dimakan oleh serigala. Lalu oke, serigala dimakan oleh singa. Coba semuanya boleh lihat ke depan. Kira-kira kelompok 1 dapat nilai berapa ya? Boleh acungkan tangannya? Boleh? Acungkan tangannya. Dapat nilai berapa ya kira-kira kelompok 1? 10. Oke, 10, 9, 10, 9. Oke tuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kita sudah menentukan ide pokok. Boleh kita sama-sama bacakan paragraf pertama, ide pokoknya atau pokok pikirannya apa? makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Oke, betul. Keberagaman makhluk hidup, keberagaman apa? Boleh lihat? Keberagaman atau kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Perhatikan dulu sebentar ya, nanti boleh dilanjutkan setelah selesai. Jadi di dalam sebuah ekosistem itu saling bergantungan, saling berhubungan satu sama lain. Apa yang saling berhubungannya? Yaitu tadi ada peristiwa makan dan dimakan. Jadi ada alurnya. Alurnya itu seperti berputar sebetulnya. Ya. Lalu untuk paragraf kedua apa pokok pikirannya? Rantai makanan adalah hubungan antar Dalam sebuah jaring-jaring makanan, ini boleh lihat. Nah, ini jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Ya, ini terlihat sekali tanda panahnya banyak kalau jaring-jaring makanan, betul? Ya, terus alurnya juga banyak. Kalau rantai makanan hanya satu alur. Tapi kalau di jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa alur atau terdiri dari beberapa tanda panah. Contohnya ini. Ini ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikusnya dimakan oleh ular. Bisa juga padi ini dimakan oleh belalang. Belalangnya dimakan oleh katak. Kataknya dimakan oleh elang. Atau bisa juga ini pohon mangga misalnya. Pohon mangga daunnya dimakan ulat atau mangganya dimakan ulat. Ulatnya kemudian dimakan oleh ayam. Ayamnya ini dimakan oleh elang. Ya. Lalu dari gambar ini produsennya apa? Padi dan pohon. Konsumen tingkat pertama atau konsumen tingkat 1 ada apa aja? Tikus, belalang, ular. Konsumen tingkat 2 ada apa saja? Ayam, katak dan ular. Lalu konsumen tingkat 3 ada? Ular. Tuh, sudah paham? Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi tadi kita sudah belajar apa? Coba dengarkan tadi kita sudah belajar apa? Oke, tadi kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan atau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan. Nah, anak, tadi belajar apa lagi? Oke, rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Oke, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan sesama makhluk hidup. Lalu tadi kita juga sudah menentukan pokok pikiran. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Yang pertama, apa? Teksnya harus dibaca dulu semuanya. Lalu setelah itu kalian bisa menggarisbawahi atau dikasih ciri-ciri di garis bawahi mana yang termasuk pokok pikiran atau ide pokok, mana yang termasuk kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Oke,
22. Kalau sudah isi identitas, silakan dibaca dulu soalnya baik-baik. Sudah selesai? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Perwakilan kelompoknya boleh kumpulkan. Nanti kumpulkan depan. Silakan. Dan LKPD-nya juga ya dikumpulkan. Nah, bagaimana perasaan kalian saat ini? Boleh tunjukkan pakai emoticon yang sudah kalian buat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, alhamdulillah kalau kalian senang. Ada tidak kesulitan yang kalian hadapi saat proses pembelajaran? Tadi pas bikin jari-jari makanan kesulitan tidak? Lumayan. Oke, apa kesulitannya? Kesulitannya apa? Menempelnya? Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya sudah ada gambaran nih untuk pertemuan berikutnya. Sebelum karena ini sudah siap, silakan bereskan dulu mejanya, sampahnya dikumpulkan, mejanya dibereskan, laptopnya boleh dimatikan dulu. Siapa yang mau pimpin doa lagi? Nah, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ibu yang hebat, anak-anak kelas 5 yang pintar, semuanya solehah, soleh ya. Terima kasih karena hari ini sudah belajar dengan penuh semangat ya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.